Halo para pecinta film dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul Plane 2023 yang disutradarai oleh Francisco Rizet. Tanpa lama-lama lagi, mari kita simak filmnya bersama-sama. Scene diawali seorang kapten pilot yang sedang buru-buru sepertinya sambil video call anaknya yang bernama Daniela yang lumayan cantik parasnya. Sesampainya di ruang kokpit, sudah ada kopilot yang sudah menunggu sedari tadi sepertinya. Mereka berdua pun saling berkenalan satu sama lain, di mana nama sang kapten adalah Torrance dan kopilot yang bernama Samuel. Samuel ini adalah orang Hong Kong dan Torrance orang Skotlandia. Sepertinya penerbangan mereka ini akan melewati cuaca yang tidak baik-baik saja. Lalu datang seorang pramugari yang memperkenalkan dirinya, yaitu si Bonnie yang menyuruh sang kapten pergi ke Jetway. Sesampainya di Jetway, Kapten Torrance bertemu dengan seorang ekstradisi buronan yang bilang bahwa ia sedang membawa seorang kriminal di dalam pesawat hingga sampai Tokyo yang telah diborgol di kedua tangannya. Awalnya Torrance menolak dengan alasan keamanan. Namun sayangnya Kapten Torrance tidak punya pilihan dan harus menyetujuinya. Selang beberapa waktu, pesawat pun akhirnya lepas landas dengan tujuan Tokyo. Di dalam kokpit, Kapten Torrance pun berbincang-bincang dengan Samuel. Dia menunjukkan foto anaknya yang bernama Daniela ke Samuel. Oh ya, kebetulan perjalanan mereka ini di waktu bersamaan dengan tahun baru. Setelah di ketinggian 37.000, kapten pun merasakan getaran di pesawat dan menyuruh agar semua penumpang mengenakan sabuk pengaman. Kapten Torrance pun menghubungi pusat kontrol dan meminta agar pesawatnya naik di ketinggian 40.000 agar aman dari cuaca buruk. Setelah pesawat mulai tenang, Kapten Torrance pun mengecek keadaan penumpang dan mencoba menenangkan para penumpang. Namun tiba-tiba pesawat pun akhirnya tersambar petir yang mengakibatkan semua kelistrikan dan sinyal pesawat mati. Setelah mengetahui pesawat akan jatuh, Kapten Torrance pun menyuruh Bonnie sang pramugari untuk memberitahu penumpang agar memakai sabuk pengaman. Di sisi lain, sang ekstradisi buronan yang sedang memainkan ponselnya, tiba-tiba ponselnya terjatuh. Saat dia melepas sabuk pengaman untuk mengambil ponselnya yang terjatuh, ada seorang pramugari yang mengejar untuk melarangnya. Dan saat itu juga tiba-tiba pesawat membentar awan yang membuat mereka berdua akhirnya terpental dan mati saat itu juga. Setelah berusaha semaksimal mungkin, akhirnya Kapten Torrance pun berhasil mendaratkan pesawat dengan selamat di tengah hutan di Manila. Dan sepertinya tempat itu bekas penambangan tua yang telah lama ditinggalkan. Setelah berhasil mendarat, semua penumpang pun disuruhnya turun satu persatu melalui pintu darurat. Scene pun beralih ke seorang penumpang berkepala botak yang sedang mencoba mengabadikan momen pilu yang mereka alami saat ini. Saat penumpang tersebut mencoba merekam sang buronan, tiba-tiba buronan marah dan menyerangnya. Untung saja sang kapten dan pramugari segera datang untuk membantunya. Beralih ke Kapten Torrance yang menjelaskan ke penumpang bahwa pencarian dan penyelamatan akan membutuhkan waktu yang lama, dan Kapten Torrance menghimbau agar semua penumpang untuk saling berbagi makanan dan minuman yang tentunya membuat mereka semua semakin panik gak karuan. Dan entah apa yang dipikirkan sang kapten karena dia berani membuka borgol sang buronan dan mengajaknya untuk berkeliling mencari bantuan di sekitar hutan yang sangat luas itu. Beralih ke warga suku setempat yang memanggil-manggil Datu untuk melaporkan ada pesawat terjatuh di bekas penambangan tua, dan orang yang dipanggil Datu pun memberinya upah karena sudah melaporkan kejadian itu ke Datu.
Di sisi lain, anak dan istri Kapten Torrens pun sangat sedih setelah melihat berita pesawat jatuh, yang dimana pesawat tersebut ternyata pesawat penerbangan ayahnya. Scene pun beralih ke Kapten Torrens dan sang buronan yang sedang berjalan menyusuri hutan. Mereka pun saling mengobrol dan rupanya sang buronan itu ternyata adalah mantan anggota grup komando parasut Legiun luar negeri Prancis. Saat asik berbincang, tiba-tiba sang kapten menoleh ke belakang dan rupanya sang buronan itu sudah tidak ada. Beralih ke sebuah kantor dengan seseorang yang menjelaskan latar belakang Kapten Torrens, di mana dia dulunya adalah seorang anggota Angkatan Udara Kerajaan Inggris. Saat berjalan menyusuri hutan, Kapten Torrens pun menemukan bangunan yang sepertinya sudah lama tidak berpenghuni. Kapten pun menemukan alat telepon di mana sang Kapten Torrens mencoba menyambung beberapa kabel telepon itu. Akhirnya dia bisa menghubungi anaknya. Namun tiba-tiba datang seseorang untuk menyerangnya dan terjadilah baku hantam yang pada akhirnya dimenangkan oleh Kapten Torrens. Lalu tiba-tiba sang buronan pun datang dengan membawa senjata lengkap yang entah dari mana ia dapatkan. Setelah menyusuri bangunan tersebut, Kapten dan sang buronan menemukan beberapa paspor dan sebuah kamera yang dimana isinya adalah video rekaman para sandera yang dimintai uang tebusan. Jika kalau uang tebusan tersebut nggak datang esok hari, maka para sandera pun akan dibunuh. Setelah melihat isi rekaman tersebut, Kapten Torrens pun bergegas menuju ke lokasi jatuhnya pesawat karena ia sangat mengkhawatirkan para penumpang yang ditinggalkannya. Diperlihatkan para penumpang yang sudah sedikit putus asa sepertinya, yang tiba-tiba salah satu dari mereka mendengar suara gerombolan mobil yang dikiranya adalah bantuan untuk mereka. Mereka semua pun tertawa dengan gembira setelah segerombolan mobil ini menghampiri, yang ternyata mereka semua salah. Alih-alih bantuan, ternyata semua orang-orang itu membawa senjata api dan mengintimidasi mereka dan menanyakan keberadaan kapten mereka saat ini. Dan sepertinya para gerombolan ini adalah para tentara pembelot yang memiliki markas di sekitar hutan tersebut. Saat semua orang lagi tegang-tegangnya, tiba-tiba ada salah satu penumpang wanita yang saking paniknya mencoba berlari dan akhirnya ditembak oleh salah satu gerombolan hingga mudar. Dan salah satu seorang pria yang berteriak histeris pun tak luput dari kekejaman para gerombolan ini, yang akhirnya dihantam lehernya dengan senjata tajam hingga mokat. Menyaksikan dua penumpang yang telah dibunuh para gerombolan ini, sang Kapten Torrens pun gak bisa berbuat apa-apa, dan akhirnya para penumpang pun digiring oleh mereka untuk masuk ke dalam truk semua tanpa pengecualian. Setelah para gerombolan ini membawa para tawanan dan pergi meninggalkan lokasi tersebut, ada dua rekannya yang masih tetap stay di lokasi untuk mengecek barang-barang mereka. Momen itu pun langsung dimanfaatkan oleh Kapten Torrens untuk keluar dari persembunyiannya dan menyerang mereka berdua, yang pada akhirnya sang buronan pun menembak mati salah satu dari mereka. Satu rekannya lagi tetap dibiarkan hidup untuk diinterogasi tentang markas dan rekan-rekannya. Saat Kapten Torrens masuk ke dalam pesawat untuk mengecek alat komunikasi, dia melihat bawahan gerombolan ini dibawa masuk ke dalam hutan oleh sang buronan. Entah apa yang dilakukan terhadap buronan ini, namun setelah beberapa saat terdengar suara tembakan. Selang beberapa waktu, sang buronan pun keluar dari dalam hutan dan ternyata bawahan gerombolan ini sudah ditembak mati oleh sang buronan.
beralih ke markas gerombolan tempat para penumpang ini ditawan. Mereka pun dipaksa menyebut nama dan negara mereka satu persatu sambil direkam seperti di rekaman video yang ditemukan Kapten Torrens dan buronan di bangunan tadi. Diperlihatkan di lokasi tempat pesawat mendarat, ada tentara bantuan yang tiba di lokasi dan mengecek keadaan pesawat. Dan saat salah satu dari tentara bantuan ini mengecek ke dalam pesawat, ia pun terkejut saat melihat pesan yang ditinggalkan Kapten Torrens di bajunya, di mana pesan tersebut mengatakan bahwa mereka sedang disandera. Diperlihatkan Kapten Torrens dan sang buronan yang telah tiba di tempat para penumpang ditawan. Mereka berdua pun menyelinap secara diam-diam dan melumpuhkan beberapa penjaga di sana. Akhirnya Kapten Torrens dan sang buronan pun berhasil membebaskan para penumpang dan bergegas mengajak mereka semua kembali ke lokasi mendaratnya pesawat. Namun saat mereka semua sudah berada di dalam truk untuk segera kembali ke lokasi pesawat, ada beberapa penjaga bersenjata yang mungkin saja bisa mengetahui mereka. Dan setelah Kapten Torrens berdiskusi dengan sang buronan, akhirnya Kapten Torrens pun memutuskan untuk menyerahkan diri ke para gerombolan ini demi mengalihkan perhatian mereka agar sang buronan dan penumpang bisa kembali ke lokasi mendaratnya pesawat tanpa ada yang mengetahui. Kapten Torrens pun akhirnya dibawa menghadap ke Datu ketua dari gerombolan ini. Kapten Torrens pun dihajar habis-habisan di sana, dan saat mau ditembak mati oleh tangan kanannya si Datu, tiba-tiba tentara bantuan pun datang dan akhirnya baku tembak pun terjadi. Setelah sekian lama terjadinya baku tembak, akhirnya tentara bantuan ini bergegas untuk membawa Kapten Torrens kembali ke truk para penumpang dan kabur melarikan diri demi keselamatan sang kapten dan para penumpang. Datu yang kehilangan tawanannya pun menjadi amuk-amukan, nggak jelas kepada beberapa anak buahnya. Diperlihatkan anak Kapten Torrens yang terus bersedih dan menangis saat melihat berita yang menunggu kabar baik dari sang ayah tercinta. Setibanya di lokasi pesawat, Kapten Torrens pun memiliki rencana untuk membawa para penumpang meninggalkan lokasi dengan pesawat yang tadinya sudah bisa dibenerin Samuel. Meski para penumpang awalnya tidak setuju karena tidak ada pilihan lain, akhirnya mereka semua pun menyetujuinya. Belum sempat menghidupkan pesawat, para gerombolan pun tiba di lokasi tersebut dan akhirnya terjadi baku tembak lagi. Saat terjadi aksi baku tembak, Kapten Torrens berlari meminta alat komunikasi ke salah satu tentara penyelamat, dan saat mau kembali tidak sengaja Kapten Torrens pun tertembak di bagian pahanya. Kapten Torrens pun tidak menyerah dan langsung bergegas ke dalam pesawat dan berusaha menyalakan mesin pesawat. Saat pesawat mulai berjalan, Kapten Torrens menghimbau kepada seluruh tentara segera bergegas masuk ke dalam pesawat. Tapi di sisi lain, sang buronan memilih tidak ikut naik pesawat dan pergi bersembunyi sambil membawa tas berisikan sejumlah uang. Saat pesawat mulai diterbangkan, ada salah satu anggota teroris yang mau menembak bazooka-nya ke pesawat. Tapi sebelum itu semua terjadi, sang buronan pun menembak orang tersebut tepat di bagian kepala hingga mukat. Tinggal si Datu yang masih saja terus menembaki pesawat dan menghajarnya sampai tepat di depan pesawat yang mulai mau terbang. Saat Kapten mengetahui bahwa Datu mau menembak bazooka-nya, Kapten pun menambah kecepatan pesawatnya hingga saat pesawat mulai terbang tepat di depan si Datu pun langsung tertabrak hingga terpental.
sehingga membuatnya tewas di tempat. Selang terbang beberapa waktu, Kapten Torrens pun melihat adanya tempat untuk mendarat, dan akhirnya pesawat pun berhasil mendarat dengan selamat, meski sebelumnya harus mengalami kerusakan bagian mesinnya sehingga membuat para penumpang menjadi sedikit lebih lega. Akhirnya, mereka semua bertepuk tangan dengan sangat terharu dan mengucapkan selamat kepada sang kapten yang dengan hasil kerja kerasnya dia mampu menyelamatkan mereka semua. Semua penumpang pun akhirnya mulai berjalan keluar pesawat dan diakhiri oleh sang Kapten Torrens yang menelpon anaknya memberi kabar bahwa dia akan terlambat, menandakan bahwa sang ayah masih selamat dan baik-baik saja. Tamat. Ending yang sangat mengharukan. Nah, itulah tadi rangkuman film Plane dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan terima kasih banyak telah menonton video saya. Sekian dan terima kasih.